Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Maroso Podcast. Oke teman-teman, kali ini kami akan fokus untuk membahas bagaimana bisnis model innovation, strategi agility, dan apapun itulah, global local balancing, dan digital disruption. Ini kita untuk bahas ini apa ya yang enak ya pembahasannya ya? Kalau lihat dari segi pembahasan sih paling gampang ya yang enak kita bahas di sini sih Netflix gitu sih. Kayak film ah. Iya, pakai OTT. Boleh. Enak tuh dibahas Cakep tuh. gimana? Setuju. Setuju. Aku juga lagi nonton Netflix sekarang. Oh, Iya. ada Netflix banget. Netflix banget ya. Emang Nanti kita akan bahas Disney Plus. Disney Hari Plus. ini HBO HBO Max. HBO istilahnya. Sama HBO Max. jangan lupa Prime Video. Prime Video. Sama Video. Netflix Netflix. ya, lama ya. Paling famous tuh. Culture sih, culture. Culture. Oke, kita langsung ke tren pasar bisnis model innovation dan solusi inovatif. Langsung mungkin ke Jadi gini, saudara. Jadi kalau misalnya dari tren pasar sekarang ya, dari tren pasar sekarang, industri OTT itu sementara lagi naik-naiknya. Kalau saya tahu itu Beyond. Beyond. Karena itu salah satu combat sport yang pertama pakai OTT. Betul. Nah, untuk Indonesia sendiri itu dia lumayan naik, dan secara global OTT ini lagi naik 11%. Terus untuk perubahan perilaku konsumennya itu melonjak tinggi untuk di kondisi mobile, karena kan kebanyakan sekarang orang-orang tuh apa-apa HP, mungkin HP bisa lebih mahal dari laptop dan segala macamnya ya. Terus persaingannya juga lumayan ketat nih, saudara-saudara sekalian nih. Pasti tahu kayak Disney Plus kan, ke Netflix, HBO Max, Prime Video itu memang sangat-sangat apa ya, bisa dibilang ya famous lah. Kalau kita mau nonton film yang simple, yang mau supaya nggak beli tiket, sekali beli tiket yang untuk per bulan jadi full, itu kayak tinggal mereka itu aja. Jadi kayak enak gitu loh. Oh ya, lebih Masuk akal. Nah, untuk bisnis modal inovasinya sendiri tuh, untuk Netflix sendiri tuh dia transfer dari rental DVD sampai ke AI drive. Gitu. Jadi bisa kayak jadi ada AI-nya yang langsung untuk mendetek apa sih film-film yang mungkin kita akan tertarik gitu, dan di aplikasinya di OTT-nya itu sendiri. Terus untuk Disney Plus sendiri itu ada kayak integrasi vertikal, apalagi nih aku nggak tahu nih. Ini ada script ya, sorry. Biasalah. Ya kan anak kampus jadi masih pemula. Cuma ini bisa dibilang kayak mereka itu untuk model inovasinya itu di sini ini sangat-sangat pintar ya menurut saya. Karena mereka itu kerjasama sama apa? Star Wars. Betul. Marvel, bahkan dibeli Marvel itu. Iya, Jadi kayak kebanyakan kalau film-film series atau apapun itu yang dari Marvel pasti masuknya di mana? Disney Plus. Dan gak ada di OTT yang lain kayak Netflix, Prime Video, atau mungkin di apa namanya? HBO Max. Bahkan sebesar Netflix pun nggak ada. Gak ada. Berapa harganya mereka beli Iron Man ya? Nggak gitu. Perusahaan. Perusahaan. Perusahaan yang dibeli. Kalau Bukan bisa, baju. Kalau bisa kayak gitu aku mau beli Thor. Kok kenapa tuh? Karena di situ ada paku lepas, aku mau suruh dia. Oh gitu ya. Ya, Oke. dia kencangin sedikit pakunya di situ. Nah, Boleh. kalau untuk HBO Max sendiri, dia tuh mengakuisisi, tahu ini enggak? Warner Bros. Tahu? Kenapa? Tahu, itu mereka mengakuisisi itu. Jadinya kebanyakan film Warner Bros itu masuk ke HBO Max. Oh makanya Gitu. kok aku cari di mana-mana nggak ada ya. Di Iya. HBO dia ya. HBO kebanyakan di HBO, cuman di Netflix juga masuk. Cuman kalau misalnya mau cari lengkap itu di HBO Max. Nggak semua. Mungkin kamu cari di TV One mungkin. Kayaknya ya. TV One kan boxing aja isinya. Boxing aja. Oke. Gitu. Nah, kalau untuk Prime Video sendiri itu dia itu bundling sama apa? Mau tahu nggak? Apa? Itu sama Amazon. Amazon? Jadi itu dia kayak mengambil daya tarik, bukan, saudara. Bukan, Ces. Bukan. Bukan. Amazon Prime. Amazon Prime. Jadi dia itu mengambil daya tarik pelanggan Amazon untuk berlangganan di Prime Video juga. Kenapa gitu? Gak laku kah? Enggak gitu. Oh, gak gitu. Apa salahnya kita kan bekerja Kan sama? namanya juga Bekerja apa? sama. Bisnis modal Inovatif. Oke. gitu. Apa perlu aku bahas agama lagi? Oh, enggak. Tapi gini. Aku tadi ngomong Prime Video gak laku itu sebenarnya tidak
asal ngomong, tidak asal bercanda. Oh gitu. Apa tuh? Gini. Coba. Sebagai Gimana? seorang yang penuh dengan data, aku udah mengumpulkan data nih. Oh gitu. Gimana? Enaknya gimana nih, Le? Ini yang kamu kirim ke aku kan? Aduh lah, ini Aku udah kirim Oke, ke kalian. kita Jadi lihat bisa sama-sama baca. ya teman-teman. Jadi gini. Nanti ada di sini kok data. Ada di sini. Nah, Nah, siapa yang edit tuh pusing sudah. lanjut. Oke, untuk kameramen editor silakan edit. Kita- Iya. Iya. Kalau secara data margin itu sebenarnya tertinggi itu di Netflix di 21,5%. Tapi kalau yang menarik adalah kalau kita lihat pendapatan tahunannya, year to year-nya. Ini kita ngomongin data 2024 ya. Yang aku Ya. dapetin 2024 karena Ya. 2025 belum selesai kan. Netflix itu sebesar itu hanya 7%. Wow. Disney surprisingly itu 12%. Wow. Jaksel ya, surprisingly ya. Iya, Dulu ya. Jaksel. Kamu orang Gresik. Iya. gitu. Belajar bawa darah dong. HBO Max ya 3%, oke lah. Ya, karena kita nggak bisa pungkiri emang orang jarang pakai HBO Max Betul, apalagi Indonesia ya. betul. Nah, tapi ini sesuai yang bercandaanku tadi ya. Sorry ya kalau misalnya yang punya Prime Video melihat ya, tapi sorry. Cuman Dituntut. per year to year-nya itu minus 10%. Mengalami penurunan Padahal justru. udah sama Amazon dia ya. Itu dia. Mungkin kurang efektif. Nah, itu mungkin bisa Iya, digali kurang- lebih kurang lagi efektif ya. Mereka secara bisa marketing atau mungkin secara pengelolaan perusahaannya. betul. Nah, kalau misalnya Prediksi. prediksi berdasarkan financial modelingnya, aku ambil kesimpulan gini. Yang mana kesimpulan ini dibantu oleh ChatGPT AI. ChatGPT. Tapi pakai data juga toh. Data dong. Yang akurat gak sih? Aku tetap masukin datanya dulu. Oke. Nah, terus aku bikin kesimpulannya karena aku tidak tidak pintar membuat kata-kata. Nah, Tapi kok kalau di depannya cewek manis sekali kata-kata. Iya. Kayak lancar sekali gitu LL. Lanjut yuk. Ayo lanjut. Nah, jadi gini, Netflix itu proyeksi pertumbuhannya penggunanya itu stagnan di pasar mature. Revenue growth akan berasal dari tier iklan dan monetasi konten IP. Jadi memang yang kita tahu sendiri deh. Jadi yang memang paling growth kelihatannya yang paling beredar itu kan memang Netflix kan. Yeah. Kayak bahkan ada kata-kata di kalangan kita Netflix and chill. Netflix gitu. and chill. Gak ada tuh Disney Plus and chill gak ada. Gak ada. HBO and chill gak ada. Netflix and chill yang ada. Adanya Netflix and chill. Soalnya sambil Netflix bisa sambil Chill. Jangan diteruskan. Chill. Tidak. Jangan diteruskan. Minum Apa- Coca-Cola, Coca-Cola, makan makan popcorn, popcorn. ngabur redup-redup. Betul. Ya. Pokoknya yang paling bahaya itu kalau udah Netflix and chill sama pasangan. Karena itulah. Karena bisa silaturahmi dengan keluarga. Itu dia. Oke, Ya. lanjut daripada Kita kemana-mana lanjut. ya. Ayo. Nah, Disney Plus itu menarik. Kemungkinan break even streaming di 2025 sampai 2026 jika churn dapat ditekan lewat bundling. Nah, Lanjut berarti dengan apa? Nah, bundlingnya itu yang tadi kamu bilang tadi dengan menggait Marvel. film-film produksi yang Ya. gede kayak Marvel tadi. Terus apa lagi tadi? Terus tadi itu selain Marvel itu ada Star Wars. Nah, ada Star Wars. Star Wars Universe. Nah, karena berdasarkan kayak growth yang kita lihat tadi juga plus 12%, Iya. itu bisa membuat tahun 2025 dan 2026 nanti itu menjadi platform film streaming terbesar untuk saat ini. Untuk saat 2025 sampai 2026 nanti. Ya. HBO Max fokus efisiensi operasional dan pertumbuhan di Eropa yang ya karena kita lihat juga pendapatan per Paling tinggi tahunnya ya. cuman 3% memang kan. Dan memang fun fact-nya adalah kalau misal HBO Max ini memang paling sering dipakai itu untuk segmennya itu di Eropa. Betul. Di benuanya Eropa kebanyakan. Asia nggak masuk tuh. Asia Asia, jarang. Asia masuk lebih ya? ke Kalau- Netflix. Kurang chill. Kurang chill. Oh. Kalau Oke. kalau Prime Video itu fun fact-nya itu dia lebih fokus di Amerika. Oh iya, Amerika. Ya, Amerika. Dia fokusnya Amerika. Gangster. Kalau yang secara Gosok, Netflix man. sama Disney Plus itu memang secara mendunia. Cuman kalau untuk dua tadi itu ada segmennya sendiri itu kayak kalau yang di HBO di Eropa, kalau yang di Prime Video itu di Amerika. Aku Nah, mau sebentar. apa itu? Sabar, gantian kalau ngomong. Satu lagi nih. Apa satu? Ada, Ada lagi. Aduh, Terakhir, Prime Video. ada lagi Prime Video. Coba. Prime Video ini ya aku tanpa melihat ini lah ya karena Oh, udah tahu gitu. Prime Video ini nggak bisa dipungkiri jadi salah satu yang secara year to year itu masih loss gitu ya. Loss, Kita ya. lihat tadi berapa? Minus 10%. Itu Cuman ada fakta menarik di balik dari minus 10%-nya itu dia itu paling kontribusi untuk
pelanggannya buat Amazon Prime juga. Iya. Jadi ternyata bukan Bundling memang kan memang konsepnya bundling juga berarti. bukan untung buat Prime Video doang, tapi Ya. untuk Amazon Prime-nya juga. Betul. Coba tadi Remo ngomong apa lagi? Apa? Ini berhubung soal Netflix and chill. Gimana tuh? Kalian tadi bahas Netflix and chill, aku kepikiran nih. Kalian ingat nggak tahun 2019 itu Covid. ada COVID-19 Memang paling bekas. 911 19. Kita kan Orang Sulawesi 1919 tidak bisa ngomongin Netflix and chill di saat COVID itu. Betul nggak? Betul. Harus Lockdown, social distancing. Jadi buat pasangan-pasangan yang mau gini sambil chill nggak bisa. Nggak bisa. yang halal ya. Yang halal ya. Yang Yang nggak halal nggak boleh loh. Jadi gimana nih soal Netflix and chill di saat COVID? Jadi gini, Netflix sendiri dia itu udah cepat untuk merespon krisis dengan mempercepat adanya produksi global dan dia bisa memodifikasi algoritma engagementnya dia sendiri. Ya, berarti yang pakai tadi itu, yang dia pakai inovasi tadi dengan AI itu. Iya, betul. Udah modern bro. Modern, Ngapain memang. Yang kayak gitu-gitu kan udah nggak zaman. Untuk HBO Max, HBO Max itu sulit. Oh, dia sulit. Sulit sekali. Sulit sekali dia. Sulit. Dia itu kesulitan untuk adaptasi Pas di COVID. pasca COVID itu untuk apa ya? Beradaptasi. Ya adaptasi mungkin Karena memang kaget, wah, pada saat virus COVID nih, itu memang ya. Dan pasti. memang satu fakta yang kayak aku bilang tadi, sampai sekarang pun yang sudah tidak COVID, udah lama nggak COVID nih, itu masih Masih, ya. berkutit di efisiensi operasional. Lebih personal betul. Dan target market mereka juga masih di Eropa, belum Eropa dunia doang. bahkan gitu loh. Betul. Terus yang berikut itu ada di global lokal market balancing. Balancing itu apa sih? New Balance? Bukan dong. Ya, jadi untuk global lokal market balancingnya itu dari Disney Plus sama Netflix and Chill. Netflix saja. Netflix saja, nggak usah. Netflix aja. Nggak usah. Ya ada silsilnya. Jadi mereka itu mulai berinvestasi besar pada studio-studio lokal seperti di Korea, di India sama Jepang. Ya, Kemudian ya. kalau Prime Video, wah prima ya orangnya. Prima dia. Kita lebih fokus untuk memverifikasi pasar sama subtitle. Jadi Atau biar voiceover. orang kalau nonton sama kayak aku kan nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Langsung bisa kayak gitu. Sama ada voice overnya loh. Jadi kalau misalnya memang nggak bisa bahasa Inggris dan malas baca, jadi voice over Indonesianya. Ya, betul. Gitu. Terus untuk HBO Max. Max. Sorry. Nggak bisa bahasa Nggak Inggris. bisa bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris ini. Mereka lagi-lagi diturun, lebih lambat. Lebih lambat ya? Oh lambat ya. Dalam pelokalan itu sendiri. Mungkin biasalah Amerika bro. Iya sih. Amerika sih. Ya mungkin mereka kurang kompetitif Ya. untuk wilayah Asia itu sendiri. Iya betul. Terus mungkin pembahasan berikut adalah digital distribution and value creation. Nah, itu dia. baru kali ini aku bahas yang Inggris ini. Pusing kepala aku. Jadi tolong ya aku harus baca kalau kayak gini-gini. Aku harus lihat Betul besar. yang kecil aja. Oh, kecil aja. Oke. Besar kan cuma aku di sini. Oh iya. Oke. Tapi kamera kelihatan kurus, aman kameramen? Aman. Oke. Di sini itu ada digital disruption and value creation. Oke, apa itu Kak? Jangan ditanya dong. Oh, gue jadi tanya. Jangan Oke. ditanya loh. Oke. Bikin rusak podcast aja ya teman-teman, sorry. Untuk AI and big datanya itu untuk personalisasinya sendiri itu adalah pengalaman pengguna, penjadwalan rilis konten dan pengoptimalan konten itu sendiri sih. Kemudian ada namanya blockchain eksperimental. Oke. Ini bukan paranormal ya? Bukan. Eksperimental. Jadi untuk Disney sendiri itu menjajaki NFT untuk IP mereka. Oh, pakai NFT dia. NFT dong. NFT ya? Culture ya? Oh. Timothy Ronald. Bukan. Pascol. Pasol. Pasol. Oke. Nah, dan ada lagi namanya AR VR Future. Tahu kamu? Apa itu? Apa dulu? Apa itu? Nah, jadi gini. Gimana ini? Coba lanjut Lanjut tanya. aja, teman-teman sorry dia tahu tapi dia nggak ngomong.
Iya. Itu seperti Netflix sama Disney, dia mulai eksplorasi, sulit sekali ngomongnya, immersive entertainment. Jadi dia itu kayak menciptakan sebuah produk di mana kayak kalau kalian tahu VR itu bisa taruh di mata. Jadi kita bisa nonton secara 360. Jadi bisa ke belakang gitu. Jadi kita Betul. bisa berasa kalau nonton film kita ada dalam film itu. Betul. Kayak gitu. Oke, jadi mungkin pembahasan kita terlalu berat ya. Berat sih ini. Berat. Terlalu Jadi- taktek-taktek gak sih? Iya. Santai dulu gak sih? Santai. Kita lagi- Chill Mungkin gitu. buat teman-teman juga kalau sambil Netflix and chill bisa lah sambil di Ya bisa lah. makan namanya brosreng. Popcorn tuh udah gak zaman. Kita perlu basreng. Dan basrengnya beli di mana? Brosreng. IG-nya? Brosreng underscore. Brosreng Langsung underscore. aja. Kalau misalnya nih sama pasangan lagi jalan, masa badan bau, bisa datang ke Muditako ya. Bodita.com. Itu parfum nomor 1 di UC. Ini kok malah promosi semua. Langsung. Langsung lanjut. Apa aku pengen tanya nih ke kalian. Oke, gimana Kira-kira di pembahasannya kita ini apa yang kita dapat ambil di dalam kesimpulannya kita kali ini? Coba play dulu deh, Aku ya. Ada dulu dulu ya. dong. Ada dulu ya. IP kamu kan paling tinggi. nih. Oh. Orang pintar bro. Orang pintar. Biasa. Orang pintar, Min. Kalau misalnya lihat ini sih kayak hal yang kita terduga sebenarnya kayak misalnya tadi yang dibilang sama Ael tuh Prime Video ini dia sebenarnya tuh salah satu yang paling pertama untuk muncul OTT ini Prime Video. Bahkan HBO ke belakang, Disney Plus, Netflix itu paling baru setauku. Disney Plus juga beda-beda tipis lah sama Netflix. Terus Netflix dulu Disney Plus, habis Oke. itu baru HBO Max. Nah, Prime Video ini semua paling lama. Cuman nggak tahu kenapa mungkin ini kita nggak bisa lihat dari umur ya. Untuk value sebuah produk kita nggak bisa lihat dari value dari umurnya sendiri ya. Jadi tuh kayak lihat, ternyata minus 10% ya El ya. Minus 10%. Minus 10% ya. Jadi kayak bisa dibilang tuh kita nggak bisa lihat sebuah produk atau brand atau mungkin perusahaan itu berdasarkan umurnya. Mungkin dari value produk yang mereka jual mungkin tidak berkesan untuk para konsumen. Bisa dilihat dari situ aja sih. Ayo bisa El. Kalau aku sebenarnya gini sih, lebih ke bagaimana adaptasi sebuah produk di negara yang mau dituju. Kayak Netflix kenapa bisa lebih paling grow di Indonesia kayak Indonesia sendiri karena Netflix memasukkan film-film Indonesia itu ke Netflix. Ya. Aku pikir kan ada kata-kata Netflix and chill. Oh bukan dong. Jadi Bahas terus ya. Sakit kepala nih. Jadi memang pernah kita dibahas juga, aku lupa di matkul apa. Jadi suatu produk kalau misalnya kita masukkan, misal kita punya produk apa, brosreng nih, kita masukkan Brosreng, ke iya, Jepang, nggak bisa kamu jual balado karena orang Jepang nggak suka pedas. Itu dia. Itu berarti tadi tuh kayak materi yang dibawakan Ray tadi. Iya, betul. Global local market balancing. Iya, itu dia. Kalau misalnya iya. di Indonesia balado nih. Kalau di sana harus brosreng sashimi bro. Bukan, wasabi. 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 Oh. Brosreng wasabi. Anjis loh. Gimana kalau seakan-akan kita bikin inovasi baru, brosreng rasa sashimi? Sashimi juga oke. Jadi Jadi itu kan tepungnya kalau mentah, lagi bahas ini, ikannya mentah. lagi bahas ini. Oh, Bukan bahas iya. brosreng. jadi kan pakai ikan tenggiri tuh. Nah, gantinya pakai salmon. Oh gitu ya. Iya. Biar Jepang banget. Jepang banget. Konnichiwa. Nggak digoreng. Oke, tapi kita bahas ini sekarang. Ya, Iya, lanjut lagi. bahas Jepang aku fans Kaido. Nah, Kaido. itu global market balance ya. Tapi ada satu fakta lagi nih. Tadi aku cari. Kenapa secara financial year to year-nya Disney Plus lebih maju? Kenapa coba? Bisa tebak nggak? Aku bisa tahu. Kenapa itu? Disney Plus lebih maju karena ada plusnya. Disney Plus, Gampang plus ya? itu kan bertambah. Analogi Wow. gampang ya. Begini Ada plusnya doang gitu aja terus. Wah, brownie gitu. Gimana? Jadi gini, ternyata jadi ini sempat jadi kasus juga. Nah, Salah satu- panas sih. Enggak, Iya. Salah satu kenapanya adalah karena Netflix dulu banyak dibajak. iya, betul. Jadi Iya, betul. orang beli Netflix, orang beli subscription Netflix itu gak di Netflixnya langsung, tapi beli Satu di akun. orang-orang. Iya. Yang satu akun 2000 orang itu kan. yang di Shopee sama Tokopedia itu ya. Betul. Toko orange sama Toko toko orange. hijau. Toko hijau. Itu kayak mokon ada. Gak boleh. Jadi memang kita fakta itu yang membuat Netflix akhirnya mengalami penurunan itu
mengalami kerugian sekian M loh Netflix itu. Oh ya, M. Iya, sampai ratus M. Iya. M US dollar atau M rupiah. Rupiah. Oh, itu. Ratusan M rupiah. Banyak loh itu M. Banyak. Itu loh, itu kalau dibeliin bakso, itu satu Indonesia itu ada kuahnya itu. Ada kuahnya betul. M itu kalau dipakai beli es loh. Apa? Ya, rumahnya kita aja bisa diserut sekalian. Iya. Bisa. Gitu loh. Bisa. Tapi nggak sampai 185 ya. Tidak. Oh ya, sorry. Lanjut. Oh, lanjut. Lanjut. Sorry. Itu menurut aku. Sorry. Itu menurut aku. Itu nak banting Bu Lilianan Bu. Sorry, Bu. Kita bercanda ya, tahu. Yang penting Besti ada kita. Cil. ada bobot, bibit, Bebek. babat dong. Babat. Tiba-tiba babat. Goreng itu enak. Memang enak Asik gitu. gak sih babat habis ini? Asik. Asik. Oke, langsung kita tutup nggak sih ini? Betul. Oh, tuh, boleh. Oke, teman-teman. Oke. Karena kita mau pergi makan babat, jadi proses podcastnya kami pada hari Iya. ini yang ada gunanya nggak sih? Ada. Yang sangat berguna untuk Kalau nggak ada guna mungkin kalian nggak akan tahu ada mungkin progres per tahunnya seperti apa. ya. Oke, sekian dari kami dari podcast Maroso. Terima kasih. Sampai jumpa.